Video ini adalah tutorial tentang menyeting LMS dari awal sampai nanti customer Anda bisa mengakses modul-modul dari course Anda lewat sebuah member area tertentu. Dimulai dari tambah produk. Tambah produk ceritanya apa ya? Terus harganya. Nah, kalau mau customer Anda itu bisa ngakses LMS, itu pilihnya bukan yang service or digital. Kalau service or digital itu nanti customer Anda download bentuknya file PDF atau dialihkan ke URL tertentu. Itu kalau service or digital. Karena kita mau LMS, kita pilihnya yang ini, Learning Management System. Ya. Nah, ini harus disimpan dulu nih. Ini di exit aja dulu. Nah, kalau udah disimpan, keluar nih tombol Open LMS Studio. Oke, itu proses dari nambah produknya ya. Kasih produk, kasih judul, tentuin harga, terus pilihnya Learning Management System, terus simpan. Oke ya. Nah, saya udah ada contohnya. Ini produk namanya Watuga. Ya. Nah, ini seperti yang tadi saya klik Open LMS Studio untuk nyusun modul-modul di dalamnya. Nah, ini adalah LMS Studio, tempat kita nyeting-nyeting modul-modul buat customer kita bisa mempelajari. Terdiri dari 2 doang. Ada namanya section, ada namanya modul. Section tuh kira-kira ya bab lah ya, bab apa gitu, kasih judul ya. Nah, di dalam bab itu bisa masukin modul. Jadi bab itu sebutannya kayak bab. Gimana sih namanya bab? Berarti kan di dalamnya terdiri dari beberapa modul gitu ya. Oke. Nah, ada tipe modul, ada video, ada teks. Kalau video itu nanti jatuhnya kayak begini nih. Kayak begini nih tampilannya. Nih. Jadi nanti dia akan ada di paling atas. Ya. Kalau misalkan pilih teks, itu nanti berarti dia modulnya fokusnya ke konten yang sebagian besar teks. Tapi apakah bisa kalau teks itu tetap masukin video YouTube? Tetap bisa ya. Contoh. Misalnya tulisan ya. Ini udah pilihnya yang teks ya. Terus kalau mau video ini nih, pencet yang ini. Terus dipaste deh URL YouTube-nya gitu ya. Nanti hasilnya tetap bisa ya. Jadi poinnya kenapa disuruh milih adalah kalau Anda tipikal modulnya itu hanya video, terus silahkan ditonton. Yang mungkin kalaupun ada teksnya sedikit, maka Anda pilih tipe modulnya adalah yang video. Tapi kalau sebagian besar adalah teks, maka pilihnya adalah teks. Oke, itu pertama ya tentang section dan modul. Lalu di sebuah section tertentu ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini kalau mau ngapus pencet kotak pensil ini ya, bisa delete ya. Ya, oke. Di suatu section tertentu, section tertentu, itu kita bisa milih salah satu section sebagai section agreement. Section agreement itu apa? Section di mana nanti customer kita tuh harus baca itu dulu. Harus baca, harus setuju, baru dia bisa ngakses section-section di dalamnya. Section-section setelahnya. Modul-modul setelahnya. Kalau dia nggak baca dan nggak klik tombol agree, tombol setuju, maka dia tidak bisa ngelihat section-section dan modul-modul di bawahnya gitu ya. Dan untuk section agreement hanya bisa pilih satu ya.
Ini udah dipilih sebagai section agreement, maka yang ini udah nggak bisa nih. Ya, kalau dipilih ya nggak bisa, cuman bisa satu. Ya. Oke, itu jadi tentang section agreement. Di section agreement Anda bisa taruh akad, bisa taruh license, bisa taruh ketentuan, bisa taruh larangan, atau mungkin sekedar Anda bisa ngucapin terima kasih misalkan udah beli atau apa, atau cara belajarnya. Nah, itu bisa Anda taruh di section agreement gitu ya. Oke, kita langsung setelah tambah produk lalu udah nyeting section dan modul di LMS Studio ya, itu terakhirnya adalah kita save modul ya, save modul. Save modul. Kalau udah save modul berarti nanti dia akan ke save gitu ya. Kalau nggak mau nge-save ya berarti nggak usah save modul ya. Terus bisa nggak bikin section atau modul? Kita bikin dulu, tapi karena kita belum selesai, kita nggak mau nge-publish gitu, bisa. Jadi Anda buat, tapi Anda jangan nyalain nih ininya. Makanya di sini Anda bisa buat terserah gitu. Anda bisa buat terserah sampai fix, sampai sempurna, baru setelah selesai baru Anda pencet ini. Nah, kalau ini udah dipencet berarti nyala. Terpublish ya, bisa diakses oleh customer Anda. Oke, jadi urutannya tambahin produk, pilih yang LMS tadi, terus setting modulnya, setting section sama modulnya. Nah, sebelum customer Anda bisa ngakses, Anda harus nentuin domain dari member area Anda ya. Itu perginya ke store ya. Terus nanti di sini Anda akan disuruh milih domain ya. Domain yang akan jadi tempat untuk customer bisa login ke member area Anda, ke LMS yang udah Anda buat ya. Di sini pencet open, lalu pilih domain yang akan dijadikan member area ya. Di video ini, di contoh ini saya punya custom domain namanya classagan.com, dan classagan.com inilah yang nanti jadi tempat loginnya member area dari customer saya. Oke. Nah, ini tadi domainnya ya, domainnya classagan/member ya. Kalau dikunjungin maka ada tampilan seperti ini. Berarti di sini customer bisa masukin emailnya sama passwordnya, password. Kalau customer Anda lupa, customer Anda bisa ini klik yang lupa password ya. Oke. Login. Ini ceritanya berarti udah jadi customernya ya. Nah, kalau LMS munculnya itu adanya di My Classes ya. Nah, ini bug saat video ini direkam, ini bug. Keeroran ini harusnya nggak muncul, lupain aja. Nah, tadi contohnya adalah produk Watuga ya. Nah, ini berarti kita jadi posisinya customer. Nah, customer pencet akses ya. Nah, terus ini adalah section agreement tuh yang tadi saya bilang, yang harus dibaca dan harus disetujuin ya. Section agreement ada 3 modul, oke. Ceritanya saya I agree ya. Yes. Udah saya agree satu modul, satu poin. Yang kedua saya I agree lagi. Oh ya, sebelum I agree, customer tuh bisa previous ya, bisa next ya. Oke. Saya I agree lagi ya. Ya, masih baru 2 dari 3. Tinggal I agree yang terakhir. I agree. Nah, karena udah setuju 3-3-nya ya, kebukalah baru section bawah-bawahnya ya. Nah, ini bisa dibuka. Oke. Ini kalau dibuka, ini contohnya modul yang teks ya, modul yang teks. Ini juga modul yang teks. Ini modul yang video ya, ada di paling atas terus bawah-bawahnya teks gitu ya. Video bawahnya teks gitu ya. Oke, sekian kita sudah mempelajari cara mulainya, yaitu tambah produk terus pilih LMS,
Terus cara setting produknya adalah seperti tadi, modul dan section ya. Terus ini semua bisa di drag and drop ya. Kalau salah urutannya dan segala macam. Bisa juga kalau sekedar mau ngedraft, buat aja dulu tapi jangan sampai di onin ya ininya. Terus yang terakhir store-nya setting dulu domain yang akan jadi tempat aksesnya member area course Anda ya. Lalu terakhir domainnya ya, untuk login kelas Agan ya, tadi custom domainnya kelas Agan, tambahin member. Lalu cara mengaksesnya ke My Classes. Nah, bisa diakses deh LMS yang sudah dibeli sama customer Anda dan dia bisa mulai konsumsi modul-modul di dalamnya. Sekian.